IDFS sendiri sebenarnya adalah festival industri kreatif tahunan. Yang sekarang tahun ini sudah memasuki tahun ke-11. Wow. Jadi kita pertama-tama dilaksanakan itu tahun 2011 ya. Pertamanya itu diniatinnya 2 tahun sekali, tapi habis itu kan kemudian Badan Ekonomi Kreatif dibentuk. Kemudian kami juga akhirnya mendapatkan arahan dari Pak Presiden Pak Jokowi waktu ada time untuk bilang bahwa kalau 2 tahun sekali industri kreatif udah keburu banyak berubah gitu. Jadi ini harus dijadikan annual. Hai Opal guys, welcome back to Opal Buzz Studio. Kali ini barengan sama Pila dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sekalian jalan-jalan berarti ya kita di sini ya. Tapi kali ini aku nggak sendirian, sudah ditemani oleh seorang girl boss. Dia adalah seorang Sagitarian. Wow. Ya, aku akan ditemenin sama seorang co-chairperson dari sebuah event yang akan diadakan tanggal 24 sampai 27 November ini, yaitu adalah Kak Desi Bahir selaku co-chairperson IDFS. Hai. How are you? I'm good, thank you very much. Dan senang banget keliling, baru sekali sih kayaknya gue keliling-keliling Senayan sambil ini recording. Kak, gimana perasaan kamu sebagai co-chairperson karena it's getting closer to the event IDFest 2022? How are you feeling? Ya mungkin buat teman-teman Opal Gengs gitu ya, sebelum diceritain perasaan gue nanti 2 jam gak selesai, mungkin aku cerita dikit kali mengenai IDFest ya. Siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi IDFest sendiri sebenarnya adalah festival industri kreatif tahunan. Yang sekarang tahun ini sudah memasuki tahun ke-11. Wow. Jadi kita pertama-tama dilaksanakan itu tahun 2011 ya. Pertamanya itu diniatinnya 2 tahun sekali, tapi habis itu kan kemudian Badan Ekonomi Kreatif dibentuk. Kemudian kami juga akhirnya mendapatkan arahan dari Pak Presiden Pak Jokowi waktu ada time untuk bilang bahwa kalau 2 tahun sekali industri kreatif udah keburu banyak berubah gitu. Jadi ini harus dijadikan annual. Nah, sebenarnya intinya apa sih gitu? Sesuai namanya mungkin ya kita pengennya bikin a festival of ya ideas ya gitu. Jadi tempat di mana orang-orang yang punya ide berkumpul, yang pelaku ekonomi kreatif berkumpul. Karena ekonomi kreatif kan sebenarnya udah lama ada nih. Ya karena kan musik, film misalnya itu kan udah lama digadang-gadang sebelum namanya dikenal sebagai ekonomi kreatif. Tapi seiring berjalannya waktu, ekonomi kreatif pun segmennya menjadi semakin banyak gitu. Kalau misalnya dilihat di Kemenparekraf aja ada 17 subsektor ekonomi kreatif, banyak banget. Dan sebenarnya ekonomi kreatif itu juga digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Nah, karena itu pula makanya berarti perkembangannya juga harus perkembangannya juga harus di nurture gitu kan gitu. Dan gimana salah satu caranya adalah dengan membuat avenue di mana orang-orang bukan hanya bisa mendapatkan wawasan gitu dari topik-topik dari pelaku-pelaku industri, tapi juga bisa mendapatkan akses ataupun avenue untuk saling berjumpa, networking, dan pada akhirnya bisa mengarah ke kolaborasi. Jadi itu sebenarnya IDFS. Dari berjalannya waktu IDFS juga banyak sekali berubah ya. Jadi tadinya cuma one way seminar, satu ruangan doang gitu di JCC, lama-lama kemudian dia berkembang menjadi ya banyak banget sesinya gitu. Jadi kalau misalnya Apila ada pernah ke IDFS belum sih? Aku belum pernah ke IDFS. Aku tahun ini sih pengen tahun sih. ini. Jadi emang intinya selain ada conference-nya gitu, kami juga ada talks, idea talks namanya. Jadi itu di satu ruangan penuh, di bawah lower lobby ada 10 ruangan, masing-masing simultaneous akan jalan 10 sesi. Jadi yang pesertanya idea friends bisa datang, tinggal pilih aja topik apa sih yang sesuai. Benar sekali. Dan akhirnya juga jadi ada yang macam-macam lagi yang mungkin nanti aku ceritain belakangan deh, kalau nggak ntar udah selesai nih kan obrolannya. Kita simpen-simpen dulu obrolannya. Iya. Oke, berarti ini I said as something that's more than event. It's more like a platform, I don't know, movement platform for the youth sama creative community. Is that right? I think memang IDFS sendiri niatnya adalah bukan sebagai event, you're right gitu. Kami pengennya memang ini menjadi sesuatu yang berkesinambungan gitu. Karena kalau misalnya cuma sekali kemudian putus kan nanti gimana lanjutannya. Jadi dalam perjalanan IDFS sendiri pun di tengah-tengahnya ada, kami juga punya platform di sosial media yang kami gunakan juga untuk sebagai avenue untuk sharing-sharing informasi. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa partner along the way gitu. Memang pengennya ke depannya IDFS juga lebih luas lagi, nggak cuma di Jakarta tapi juga kota-kota lain luar Jakarta. Kita udah pernah sih di Surabaya tahun 2017 kalau aku nggak salah ya. Itu pernah juga sekali, tapi we're looking forward to having it in more cities di luar Indonesia, Jakarta. Tentunya ya. Dan aku melihat ini berarti akan ada growth dan juga development of creative industry di dalamnya ya.
Iya, kami berharapnya demikian ya gitu karena memang banyak sekali hal-hal kayak ada beberapa misalnya ketemu di Idea Fest lagi sambil tengah-tengah kelas ngobrol terus jadi sesuatu atau mungkin habis ngeliatin networking. habis ngeliatin sesi terus pengen ngobrol lagi dengan speakernya untuk opportunity untuk collab itu juga bisa. Ada juga yang bertemu calon klien tapi bukan calon calon jodoh nyarinya jangan di situ ya. Oh, belum tentu bisa jadi juga. Bisa jadi juga benar. We never know. Ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi emang pengennya sih setelah ini tuh ada progression yang terjadi gitu kan. Nah tapi memang kalau aku perhatiin ya Idea Fest itu yang orang-orang yang datang emang orang punya semangat tinggi gitu sih bilang untuk lebih tahu, pengen tahu hal-hal baru, pengen kenal orang-orang baru, pengen mengalami experience baru karena memang beda ya 2 tahun kemarin kan kami satu online satu hybrid yang membuat perbedaannya adalah dimana koneksi dan kolaborasi itu memang nggak bisa dipungkiri akan lebih cepat lah gitu kan ya kalau misalnya kita melakukannya secara offline. Benar. Jadi ada komunikasi langsung di situ. Ada interaksi juga secara direct gitu Mbak ya. Tapi it's very interesting for me karena it's kind of like a melting pot for people to like really meet di Idea Fest ini dan akhirnya sudah diadakan ke-11 tadi ya. Ini tahun ke-11 saya penyelenggarannya sendiri adalah yang ke-10 karena kan tahun pertama kita masih biannual. Oke. Dan yang tahun ini tema yang diusung itu adalah Reality Redefined. Kayak yang tertulis di kaosnya Kak Desi ya. Tertulis di kaos saya benar sekali. Boleh ceritain sedikit tentang Reality Redefined? Kami memang tiap tahunnya selalu mengusung tema yang berbeda-beda gitu ya, yang kami sesuaikan. Nah, tapi itu adalah untuk guiding konten keseluruhan dari Idea Fest, terutama sesi talks dan conference itu nanti akan seperti apa gitu. Contohnya misalnya tahun 2020 tuh kami pakai temanya restart. Karena kan GR ya, kirain 2021 udah selesai pandeminya. Udah jadi mempersiapkan diri lagi gitu. Ternyata kan salah. Tapi ya itu waktu itu tema yang kami usung. 2021 terakhir kami ngusung temanya adalah The Future of X karena kan memang uncertainty itu masih sangat prevalent lah waktu itu bingung kan ke depannya tuh gimana ya tapi kan the future itu kan memang milik kita yang tentukan gitu kan ya. Misalnya kalau di dalam agama aja ada takdir itu tidak pasti tapi kita bisa tulis gitu kan. Jadi kita waktu bikin temanya itu the future of X nggak pasti tapi kita tetap harus siap-siap. Yang tahun ini gitu kami bikinnya adalah reality redefined. Kenapa? Ya karena suka nggak suka setelah 2 tahun pandemi kita udah harus banyak adaptasi sih. Banyak hal yang kita juga nggak bisa bilang bahwa tapi kan dulu begini, tapi dulu begitu gitu kan. Itu udah nggak bisa. I think everyone's reality is different. Companies, organization gitu, bahkan relationship sendiri pun udah banyak terdefinisi ulang gitu kan. Dan itu sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu. Karena kalau kita udah berani untuk mendefinisikan ulang dan nggak halu gitu ya bahwa realitanya sudah berubah, nah itu baru kita bisa take action untuk kedepannya. Nah jadi dengan tema itulah kami ingin membawa juga topik-topik pembicara-pembicara juga yang membawa definisi mereka sendiri akan realita apa sih yang mereka hadapi setelah pandemi. Kak, interesting. Berarti kan ini bisa dibilang ini adalah eranya adaptasi gitu ya. Eranya dimana mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, you have to adapt. Tapi kalau misalkan adapting in creative industry, menurut kamu nih what happened in creative industry right now? Apakah kreatif industri ini polanya lagi balik lagi nih Pil kayak waktu sebelum pandemi atau justru ini tuh lagi terjadi sebuah evolusi luar biasa nih gara-gara pandemi di kreatif industri gitu? I think change is inevitable ya itu pasti gitu. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini mungkin kita semua dipaksa untuk berubah karena mau nggak mau. I think there are lots of things yang kita lakukan sekarang yang sebenarnya we could have done beberapa waktu yang lalu, tapi kita nggak lakukan karena kita nggak terpaksa. Contohnya ya mungkin meeting online gitu. Kalau sekarang kan udah gampang aja gitu kan. Kalau misalnya kita coba punya waktu segini ya udah kita meetingnya call aja. Dulu kan itu berasa aneh gitu kan, meeting hybrid contohnya misalnya. Terus dan yang lain-lainnya I think industri kreatif juga tetap harus berubah karena formatnya juga mungkin mesti dirubah. Kemarin-kemarin kita juga ngeliat banyak sekali yang udah terjadi secara hybrid misalnya. Itu kan sesuatu yang harus kita liatin juga. Kemudian yang aku lihat adalah waktu pandemi justru karena terbatasnya connectivity antar organisasi atau komunitas, justru malah keinginan
dan kemampuan untuk berkolaborasi jadi makin meningkat gitu. Karena kan kita nggak jadi makin tahu bahwa benar-benar nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian nih. Selama pandemi kan banyak terjadi ya mungkin ya efisiensi. Kita juga mesti lihat kalau kita mau bikin sesuatu ya kita juga nggak bisa terlalu jor-joran gitu, mesti kerja sama orang lain gitu kan. Collaboration. Dan karena itu pula kami melihat bahwa tahun ini pun IDFS taking collaboration further. Jadi dari dulunya emang kami selalu berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Tapi untuk tahun ini we're taking it further. Jadi kita juga kami bekerja sama dengan 10 atau 11 sudah hampir lupa nih, bentar lagi entah contekan dulu ya. Collaboration partner di mana masing-masing membuat acara ataupun pilar program sendiri di dalam IDFS. Karena kan selama ini yang kami lakukan di IDFS buat terus kemudian kita ini ya approach partner-partner tapi konsepnya dari kami gitu. Kalau yang kali ini benar-benar konsepnya dari partner, dari community, kami hanya menjadikan avenue aja karena berarti terbuka banget ya. Sangat terbuka karena kami punya 10 to 12 partners kayaknya tahun ini ya gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat juga. Jadi sangat luas sih gitu. Kayak contohnya kami ada Lucu Fest tahun ini, itu komedi festival bekerjasama dengan Majelis Lucu Indonesia. Kemudian karena Web3 juga masih merupakan topik yang dibahas gitu, kami juga ada bersama Utopia Community untuk membuat sesi talksnya Blog First. Kemudian juga ada House of Makers bersama Makna. Terus kami juga ada bersama dengan Indozone untuk mereka platform Your Voice Matters, jadi untuk citizen journalism. Kemudian juga ada Sustainability Expo bersama Little by Little. Kemudian food market biasanya kami handle sendiri. Kali ini kami bekerjasama dengan Manual untuk membuat manual food market gitu. Jadi itu semua ada dan terus macam-macam banget. Kami juga merasa bahwa tadi kan aku udah bilang ya bahwa sebenarnya industri kreatif ini kan jangan dibatasi di Jakarta aja gitu ya. Jadi kami juga kerjasama sama pemimpin Indonesia, itu organisasi youth leadership gitu. Jadi bikin activation kompetisi lah sebenarnya ya untuk para yang leaders di sana untuk submit their ideas gitu kan. Nanti kemudian mereka bisa tampilin di IDFS karena kami juga sangat merasa bahwa the startup ecosystem juga tetap harus dibangun. Kami kerjasama dengan Eleven Space untuk membuat namanya Next Space gitu. Jadi ada 100 lebih startup yang mendaftar, kami kurasi untuk nantinya mendapatkan coaching dan juga funding. Seperti kayak incubation gitu ya? Iya benar. Banyak sekali memang yang ada di program IDFS tahun ini dan semuanya berkolaborasi dengan partner dan juga community partner. Ya, pilarnya tuh banyak di sini ya. Banyak banget. Dan berarti itu tuh Opal Gengs yang bikin IDFS 2022 ini beda sama IDFS sebelum-sebelumnya ya Mbak ya. Benar. It's a really fun karena aku juga ngelihat ada music. Ada. Nah itu juga mungkin yang aku lupa sebutin ya, tuh kan saking banyaknya. Jadi kami juga ada IDFS Music. IDFS Music nanti akan dilaksanakan hari Jumat. Itu nanti ada Unity, ada boy group Masla Indonesia, ada First, ada girl group Masla Indonesia juga, ada Phil Koplo, ada Kristi, ada Ran, dan yang fresh banget di IDFS tahun 2022 ini adalah penampilan live Rewind Indonesia oleh Aulion dan teman-teman. Wow, seru banget. Tapi nih di tengah satu keseruan ini ya, aku sebagai host gitu, ada satu yang menarik perhatian aku banget karena katanya di IDFS tahun ini hostnya adalah MetaHuman. Iya, kami salah satu host kami untuk tahun ini adalah MetaHuman. Jadi MetaHuman yang kami kembangkan. Itu gimana sih Kak? Maksudnya gimana cara kerja hostnya? Apakah ini akan ada di semua rangkaian acaranya IDFest atau gimana? Nanti host akan muncul untuk memandu di venue. Kemudian pas lagi di acara juga akan muncul beliau ini. Kalau misalnya mau lihat benar-benar harus datang deh karena I think it's something yang you have to see for yourself. Something new. Ya. Sebab ini benar-benar kepo banget aku sama konsep MetaHuman as the host. Ini juga berarti menambahkan lagi poin-poin yang membuat IDFS tahun ini justru beda sama IDFS sebelum-sebelumnya ya. Karena menurut aku gimana ya, I think memang industri kreatif ya tadi karena ever evolving, selalu ada yang baru. Jadi ya kalau ada yang baru kami selalu ingin hadirkan duluan lah gitu di IDFS. Ini aku mau ngulik lagi ya Kak ya. Tadi kan udah sempat disinggung salah satu pilarnya yang ada yaitu adalah kerjasamanya IDFS sama MLI di Lucu Fest. Sebetulnya nanti di dalam Lucu Fest tuh akan ada apa sih Kak? Apakah akan ada
I don't know, coaching atau mungkin just a performance or apa di gitu? Lucu Fest ada banyak. Jadi Lucu Fest ada 2 nanti ya. Ada yang regular show-nya dari pagi sampai sore, kemudian malam ada special show. Malam di special show ada yang sangat spesial, yaitu Om Deddy Corbuzier akan stand up selama 1 jam 60 menit. Sekarang kita ngelihat seorang Deddy Corbuzier bukan sulap, bukan Opal Gangs, tapi adalah ini stand nih, berarti up. sebenarnya kita tuh angkatannya gak beda jauh. Karena kamu masih ingat bahwa Deddy Corbuzier dulunya adalah pesulap. Betul, ya dengan kan? eyelinersnya, dengan Benar. rambutnya gitu. Karena kalau aku bicara sama internku yang kelahiran 2022, dia pikir emang dari dulu YouTuber. Emang Om udah Deddy, host podcast ya? Iya, Iya, benar-benar iya. dari dulu. Nah, ini nanti Om Deddy akan stand up selama 60 menit. Udah latihan beliau dari sekarang katanya. Kualat gue kayaknya ngomongin dia. Serem ya Kak. Ya Allah. Terus udah gitu ada penampilan perdana Coki Pardede di Jakarta. Setelah debut lagi kali ya, comeback ya. Comeback dia, bukan hanya K-pop artis yang comeback. Wow. Coki Pardede juga comeback. Nah kalau yang di regular show ada banyak. Jadi selain ada stand up, kemudian mereka bikin kayak ada kalau ML itu memang selalu penuh dengan kejutan. Jadi bukan hanya comedy show yang biasa, tapi aku udah dibocorin sedikit kemarin sama timnya bahwa akan ada hal-hal yang ya pokoknya nggak diduga sebelumnya deh. Ada klinik percintaan katanya konon. Klinik percintaan maksudnya gimana? Ya udah nggak tahu deh ya, ntar kita lihat aja gitu kan. Nah terus ada beberapa hal lain lah. Pokoknya stay tune. I think kalau misalnya untuk Lucu Fest sendiri yang special show singlenya aja sampai udah abis gitu. Jadi kalau mau harus bandel, which I think is fine, karena berarti dari pagi sampai malam ya udah tinggal ketawa terus aja. Iya benar. Even what they will bring us itu adalah sebuah entertainment yang we could only get in Idea Fest 2022. Iya benar sekali, karena itu kekuatannya komedi adalah kalau dilaksanakan secara offline ya, karena lebih tanpa sensor. Betul. Dan gak ketangkap kamera sana sini ya. Iya benar sekali. Biasanya lebih keluar lagi tuh komedian-komedian. Benar. Oke, Kak, dan itu kan berarti menunjukkan how diverse Idea Fest 2022 would be ya. Dan nanti tuh akan ada macam-macam kegiatan juga yang bukan hanya seperti tadi dibilang sama Kak Desi, Opal Gangs, itu adalah conference. Tapi ada yang menarik juga selain Lucu Fest, yaitu nanti akan ada Idea Talks, Blockverse, dan seperti yang tadi udah ditis ada Idea Fest Music. Ya kan, dan apa aja sih Kak sebetulnya yang nanti akan baru dan fresh banget dari kegiatan-kegiatannya yang sebelumnya nggak ada di Idea Fest? Kalau misalnya untuk talks dan conference, kami pastinya yang ada di Idea Fest tahun ini nggak ada di yang sebelumnya ya, gitu. Karena kami juga I think our head of content juga sangat disiplin gitu ya dalam menghadirkan topik-topik maupun pembicara-pembicara yang fresh dan bisa kasih new insight. Kemudian ya Blockverse baru pastinya belum pernah ada sebelumnya. Ya, gitu. nah Blockverse tuh gimana sih Kak? Itu nanti membahas banyak mengenai ini ya Web3 ya, karena kan sekarang ini Web3 juga salah satu area yang masih baru gitu kan. Nah, jadi akan menghadirkan banyak pembicara juga nanti untuk membahas mengenai ya Web3. Walaupun sekarang misalnya orang bilang kayak winter apa ya, after every winter comes spring ya gitu. Jadi ya might as well be prepared for that. Oke. Yang akan ada kita dapatkan di Blockverse Idea Fest. Iya. Benar. Kak, kalau misalkan kita semua mau ikutin kegiatan Blockverse ini, what not to miss? Kalau mau ikut Idea Fest 2022, menurut aku sekarang ini yang paling benar adalah beli Superpass-nya aja. Karena dengan Superpass bisa dapat akses kemana aja. Jadi nanti bisa tinggal dipilih aja mana yang paling cocok gitu. Superpass plus Idea Fest Lucu Fest special show. Nah itu udah paling benar kayaknya. Jadi bisa dapat akses ke semua kegiatannya. Dan I think kalau misalnya ditanya what not to be missed, menurut aku itu sangat berbeda sesuai dengan masing-masing orang ya. Tujuannya, minatnya. Nah untuk tahun ini juga kamu juga tahu tuh bahwa banyak yang suka bingung kayak aku tuh mesti lihat sesi yang mana sih sebenarnya gitu kan. Aku pengen pelajarin ini tapi aku juga pengen Nah kami tahun ini develop personality test gitu. Jadi ada 5 tipe kepribadian gitu. Bisa diikutin di www.ideafest.id. Yang nanti, bisa di tes ini bisa dilakukan kalau sudah punya tiketnya atau everybody can access it? Rido kayaknya siapa aja bisa karya cari contekan. Benar sekali, siapa aja bisa. Siapa aja bisa untuk mengikuti personalitas ini. Nanti dari situ kan kelihatan kan tipe kepribadian kita apa. Nanti dari sana disarankan sesi apa sih yang sebenarnya cocok gitu. Jadi menurut aku ini juga bisa jadi membantu acuan juga ya, untuk melihat kayak kayaknya ini oke untuk aku ikutin dan sebagainya gitu. Emang kalau misalnya datang ke Idea Fest, aku kemarin juga baru ngobrol ya gini, sesi diskusi gini sama salah satu speaker Idea Fest, Razi gitu. Dia juga bilang ya harusnya emang kalau Idea Fest tuh kayak konser aja ya gitu. Kita udah nentuin itinerary-nya mana, stage ini kan gitu kan, ruangan ini
makan ini, habis ini ke sini gitu, karena memang supaya bisa ya get the most out of it aja juga. Iya. Jadi kayak prasmanan aja ya Kak, sebetulnya ya ada disediain, tapi kita pilih sesuai selera kita masing-masing. Benar. Kamu udah nyoba tesnya Kak? Aku udah. Terus kalau kamu dapetnya apa tuh hasilnya? Aku dapetnya The Explorer namanya. Oke. Gitu. Jadi memang orangnya mungkin suka eksplorasi ya. Tapi itu cocok banget sama Sagittarius Kak. Emang explore banget. Gitu ya, baik. Gitu Oke. ya Kak, tapi kalau misalkan ngambil tes itu, nyoba tes itu apa sih Kak? Maksudnya question. Kamu kayak lagi pengen ya sekarang ya Iya, aku kepo banget karena itu apa dicobain aja sekarang. Dicobain boleh setelah ini kita coba ya. Iya, boleh nanti itu dicoba menurut abis aku ini. unik banget sih Kak, kayak membantu untuk orang mungkin seperti aku kan it's gonna be my first idea fest. Terus mungkin kalau aku masuk ke dalam karena terlalu banyak yang disuguhkan ke aku kepo, aku ini aku itu, I might need a guidance dan it's a very right guidance karena benar-benar based on personality ya Kak. 5 tipenya tuh apa aja sih Kak? Explorer, creator, director, compliance, sama follower. Oke, that's actually very nice. Iya, Opal Gengs boleh dicoba tesnya ya. Iya, boleh dicoba di www.idfs.id, nanti dipilih ada sectionnya personality test. Yes, oke. Dan salah satu hal yang menurut aku interesting juga adalah one of the headliners di Idea Fest 2022 barengan sama CEO Opal, ada Mas Firman, nanti juga akan ada Vidi Aldiano, ada Febrian dan juga ada Willy Winarko. Opal Gengs, jadi jangan sampai kamu melewati itu. Kak boleh ceritain dikit kolaborasi sama Opal nanti di Idea Fest akan gimana? Nanti kolaborasi akan ada satu sesi ya nanti ya tadi bersama orang-orang yang tadi kamu sebutin. Nah, kalau membahasnya apa itu nanti semua bisa dilihat ada di www.idfs.id atau di Instagram account kami idfs.id. Atau boleh cek-cek sosial media Opal juga ya, guys, pastinya. Ya. Oke, next question. Ini adalah juga seorang headliner yang dihadirkan sama Idea Fest, yaitu adalah Takashi Murakami. Benar, He's very famous for his art. Dan spill dikit dong Kak, nanti emang Takashi Murakami itu akan ngapain di Idea Fest? Kalau apa sih yang mau dibagi sama seorang Takashi Murakami? Iya, I think kenapa kami juga memilih untuk menghadirkan Takashi Murakami adalah karena ya beliau adalah ya mungkin one of the greatest visual artists yang masih alive ya saat ini ya gitu. Dan maksudnya beliau juga udah mempertunjukkan bahwa bisa transcend banyak dimensi juga kan, banyak platform juga sampai akhirnya masuk ke NFT juga gitu. Kemudian kolaborasinya menjadi mass dengan brand-brand yang mungkin lebih banyak consumer brand gitu. Jadi kita melihat bahwa yang namanya kreatif itu kan harusnya seperti itu ya gitu. It should transcend across platform gitu. It should adapt to changes gitu. Kemudian dia juga harus bisa menyesuaikan dengan yang namanya zaman gitu kan. Nah itu makanya kami lihat itu sesuatu hal yang dimiliki oleh beliau dan kami berharap sih akan share mengenai hal itu juga nantinya. Karena aku setuju his DNA is very strong, very iconic. Tapi why exact? Maksudnya specifically harus Takashi Murakami? Why? I think seperti itu aku udah sebutin ya gitu. Yang pengen when we redefine our reality, kita juga harus lihat apa sih realitas yang ada sekarang, what kind of platforms exist today, kemudian channel-channel apa juga yang bisa kita manfaatin gitu, dan at the same time tetap staying true to the DNA. I think Takashi Murakami represents that gitu kan. Tadi udah dibilang juga bahwa beliau sangat punya ya ciri khas, kemudian juga tetap bisa kemana-mana tanpa harus kehilangan identitas ciri khas tersebut gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin kami ingin beliau bagikan lah gitu kepada Idea Friends nanti yang akan dengar sesi beliau di Idea Fest Conference. Yeay, aku mau applause dulu untuk Idea Fest. Walaupun agak susah juga ya applause-nya ya Kak. Nanti dikasih efek aja ya di sini ya post-pro-nya ya. Iya, efek tepuk tangannya. Oke, Kak, one more thing about Idea Fest 2022 yang aku masih kepo adalah apa sih Kak? Maksudnya surprise akan ada surprise nggak? Atau juga surprise kan nggak boleh kasih tahu ya gimana ya ini ya maksudnya eksklusif ya. Di sini dikit aja atau kayak kamu kalau mau datang di hari ini tunggu ya ada yang spesial ya, atau kayak di jam-jam segini di hari keberapa akan ada yang spesial ya, boleh nggak sih Kak di spill dikit apa yang nggak boleh sampai kita kelewatan nih Opal Gengs kalau misalkan kita datang ke Idea Fest? Ya menurut aku kembali lagi seperti tadi ya, what people want are different, what people need are also different gitu. Jadi definisi apa yang tidak boleh
apa yang nggak boleh ketinggalan, definisi apa yang harus dihadiri itu juga sangat bergantung pada diri sendiri. Karena I think being in the creative industry atau ya being a person lah gitu ya. Memang yang namanya orang tuh kan nggak boleh halu ya gitu, harus tahu diri sendiri gitu. Diri sendiri itu maunya apa, bisanya apa, kurangnya apa, perlunya apa. Jadi for us gitu, kami pengen membuat platform ini se-inklusif mungkin, seluas mungkin, seberwawasan mungkin, supaya memang orang-orang bisa mendapatkan apa yang memang mereka inginkan dan mereka butuhkan gitu. Dan kalau aku tuh selalu bilang kayak orang, nanti kalau udah setelah dari Idea Fest gitu, kita bisa ngapain ya, bisa apa. I think just like every other things in life, what you get out of something is what you put into something gitu kan ya. Jadi maksudnya kalau misalnya memang punya niatan gitu untuk datang ke Idea Fest untuk elevate ya knowledge kayak, network kayak, skills maybe skills kayak gitu. Nah itu semua juga harus you put in a lot of effort into it juga gitu supaya bisa dapat the maximum result gitu. Aku meng-highlight omongan Kak Desi barusan ya, tapi memang bener banget we as human harus tahu nih kita suka apa nih, kita what we're good at. Dan kebetulan memang di Idea Fest berarti disuguhkan something that really based on your interest. Jadi you gotta find it out. Karena kalau misalkan you find it out, you will get more than experience. Indeed, you will elevate. Ya, you will be elevated di Idea Fest 2022 ini. Oke, terakhir nih untuk Kak Desi pertanyaan adalah gimana kalau misalkan ada Opal Gengs nih di rumah sekarang yang lagi nonton, pengen bergegas datang ke Idea Fest, gimana caranya? Where should we get the tickets? Ya, pertama-tama kita tanggalnya dulu. Idea Fest akan hadir di Jakarta Convention Center tanggal 24 sampai 27 November 2022. Tiketnya bisa dibeli di www.ideafest.id. Kemudian tinggal beli aja, nanti tinggal datang. Kami ada on the spot juga sih, tapi biasanya kalau on the spot kalau misalnya udah penuh ya kita kan juga mengikuti protokol yang berlaku benar, gitu. Jadi benar. itu nanti tergantung. Jadi mendingan di secure dari sekarang, udah mulai dilihat jadwalnya, karena kami juga punya ada mobile app juga yang web based, kok gampang, jadi nggak usah download. Itu nanti kalau misalnya udah punya tiket bisa dibuka dan dapat akses untuk kayak jadwal, bookmarking apa segala itu lebih gampang. Jadi kalau misalnya udah punya dari sekarang, udah mulai bisa di plan out itinerary di Idea Fest 2022 itu akan seperti apa nantinya. Oke. Nih kayaknya aku ada satu pertanyaan tambahan ya, kayak mungkin ada teman-teman yang Opal Gengs yang concern about itu tadi protokol. What about nanti protokol kesehatannya gimana di Idea Fest? Kami mengikuti peraturan yang berlaku aja ya gitu, seperti dari pemerintah. Jadi ya obviously ya masker pada saat keramaian, kemudian ada hand sanitizer, ada kan toilet juga banyak ya di sana dan sebagainya. Itu kami ngikutin, dan kapasitas ruangan apa juga disesuaikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ya intinya adalah Idea Fest sama masuknya harus vaccinated juga, fully vaccinated. Oh berarti sampai booster ya, sampai vaksin ketiga ya. Coba langsung ini tolong. Halo kakak. Iya kan. Berarti fully nanti vaccinated ya. Fully vaccinated kan peraturannya ya. Berarti sampai dosis kedua. Oke. Berarti intinya adalah Idea Fest will be facilitating, tapi it's all coming back to your awareness gitu. Nah, kita udah masuk lagi ke area Senayan GBK ini. Kak, ini sebentar lagi kita bakal ngelewatin JCC. Yang mana itu adalah tempatnya Opal Gengs ya, nanti kalau misalkan pengen datang ke Idea Fest 2022 tanggal 24 sampai tanggal 27, hari Kamis sampai Minggu. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh berarti nanti kita ketemu di sini ya. Iya, nanti ketemu di JCC ya. Jadi Opal Gengs sekali lagi jangan lupa get your tickets now. Benar. Ya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan. Jangan lupa Opal Gengs kalau nggak mau kelewatan giveaway-nya, follow semua social medianya Opal ya. Ada di Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Dan lainnya di @opal_id. Anyhow, thank you very much Kak. Thank you for coming here. Udah main-main di Opal Buzz Studio barengan sama Pila. Thank you. Good luck buat Idea Fest 2022. Semoga semuanya lancar and see you there. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu ya Opal Gengs di Idea Fest. Bye.